Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa satu emiten cara teknikal saat ini memang masih bergerak sangat downtrend dan ada rencana untuk membuyback saham. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih menarik untuk kita coba entry saat ini? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Sido. Saham Sido bisa kita lihat pada perdagangan terakhir kemarin masih ditutup turun 0,41% ke harga 490. Jadi saat ini Sido sudah turun menembus support psikologisnya di harga 500. Jadi kedepannya 500 akan berubah menjadi resisten psikologis dan support terdekat memang saat ini ada di sekitar harga 486. Dan cara tren bisa kita lihat Sido saat ini trennya masih bergerak sangat downtrend. Beberapa kali memang sempat rebound dari daerah support, tapi mencoba naik di atas garis EMA 50-150 selalu gagal dan dipaksa turun kembali. Jadi kembali membentuk low. Dan secara teknikal saat ini Sido memang masih belum layak untuk kita entry. Dan jika kita perhatikan broker saham ini pun asing masih terus keluar. Di broker saham juga terpantau ini masih ada distribusi pada perdagangan hari Jumat kemarin. Tapi kalau satu sentimen bahwa Sido akan lakukan buyback saham. Jadi harga saham jatuh, Sido bakal buyback 192 miliar. Jika kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, Sido kembali menunjukkan komitmennya dengan menjaga kepercayaan pasar melalui rencana pembelian kembali atau buyback saham. Dana tersebut merupakan sisa dari anggaran pembelian kembali yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Dan bisa kita lihat untuk harga selanjutnya. Aksi koperasi ini direncanakan berlangsung selama 3 bulan, tepatnya mulai tanggal 23 nanti, 23 Juni sampai 22 September. Dan harga maksimal setiap pembelian saham yang akan dibeli ditetapkan sebesar 760. Jadi ada potensi untuk bangkit karena ada rencana untuk buyback mulai hari Senin nanti. Tapi jika kita lihat secara teknikal, menurut saya Sido baru menarik apabila memang berhasil naik kembali di atas 500 untuk harga saat ini atau untuk pergerakan saat ini. Apabila 1 minggu ke depan Sido mencoba naik di atas 500 masih gagal, menurut saya masih belum menarik untuk entry karena masih belum membentuk high low. Masih bergerak sideways, takutnya malah membentuk low dengan menembus 488. Jadi apabila mau coba pantau di entry, masih bisa coba pantau, tapi tunggu mulai ada akumulasi dulu, mulai break harga 500, baru menurut saya lebih menarik untuk coba entry dengan target swing jangka pendek di 530. Karena 530 saat ini di sekitar garis EMA 50, karena apabila berhasil break, Sido akan mulai membaik, ada potensi untuk kembali menuju 560 sampai garis EMA 150, yang saat sekitar 570. Dan tetap secara teknikal Sido belum bisa kita konfirmasi uptrend walaupun berhasil break 500 jika terpantau gagal break garis EMA 150. Tapi untuk tren jangka pendek, Sido menurut saya mulai menarik apabila berhasil naik di atas 500 karena potensi sudah mulai membentuk high low. Jadi menarik untuk swing dengan target terdekat di 500, di 530 atau hold satu selama Sido tidak turun kembali di bawah 500 dengan target lebih jauh di 550 sampai 580. Selanjutnya kita lihat Kalbe. Kalbe juga dalam beberapa hari terakhir kembali melemah karena kembali gagal naik di atas zona 1580 sampai 1600. Zona ini bisa kita lihat beberapa kali sempat menahan kenaikan dari saham Kalbe. Tapi untuk tren saat ini Kalbe sebenarnya masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 150. Jadi sebelumnya juga sempat terkoreksi mengetes kita 1450, Kalbe masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Tapi minggu ini kembali mencoba break zona ini gagal dan kembali melemah. Dan sekarang bisa kita lihat Kalbe masih berada tepat di support di harga 1500. Dan untuk support EMA 50 pun bisa kita lihat masih di sekitar 1425. Support EMA 140 di sekitar 1390. Jadi untuk tren jangka menengah Kalbe masih oke selama kuat di atas kedua garis EMA ini. Dan jika kita perhatikan Kalbe pada perdagangan hari Jumat kemarin, ini menarik, asing maupun terus keluar, tapi di broker saham ini terpantau penurunan ini ada akumulasi. Sehingga untuk Kalbe masih bisa coba kita pantau, tapi untuk entry wait and see dulu. Lihat di support mana Kalbe bisa bertahan dari rebound. Apabila ternyata hari Senin nanti masih lanjut turun mengenai 1450, ini masih bisa kita coba di sini. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, masih menarik untuk coba entry. Dan target swing jangka pendek tetap di sekitar 1550 sampai 1580. Atau tentu hold satu selama Kalbe tidak turun bawah garis EMA ini dengan target berjauh di sekitar 1600 sampai 1650. Tapi untuk entry saat ini wait and see dulu. Tunggu terbentuk candle hijau di sekitar daerah support baru kita ikut entry. Selanjutnya saya coba analisa saham KF. KF dalam 1 minggu ini mulai bergerak naik. Bisa kita lihat
sempat naik tinggi, tapi penutupan selalu gagal bertahan di atas harga 700. Jadi memang candle 1 minggu terakhir untuk KLB tidak begitu oke. Pergerakan lumayan liar, naik tinggi, sempat dibuat turun. Tapi untuk teranjang menengah, KF saat ini masih oke, karena sudah mulai bergerak, dan sudah berhasil beri garis EMA 50, 150. Tapi apabila teman-teman mau entry atau sudah punya saham KF, teman-teman harus lebih disiplin karena pergerakannya lumayan liar. Dan jika kita perhatikan di sini, untuk support terdekat ada di 650. Jadi untuk KF, karena saat ini candle tidak begitu meyakinkan, mencoba break 700 masih gagal, dan cara pergerakan juga sangat lumayan ekstrim menurut saya pribadi. Jadi lebih oke jadikan 650 untuk trend stop. Walaupun di bawahnya memang masih ada support EMA 150 di 570 dan support EMA 50 di 555. Karena apabila tembus 650, masih ada potensi memang mengetes target harga ini, tapi lebih oke atau lebih aman menurut saya ada pertimbangkan take profit dulu di sekitar 650. Apabila minggu depan ternyata gagal menembus 700, satu apabila turun mengetes kedua garis EMA ini masih bisa bertahan dari rebound, baru coba entry di sekitar support ini untuk lebih amannya. Karena sekarang pergerakan saham ini lumayan liar, lebih oke adalah kita amankan profit dulu. Setelah itu baru kita tunggu lagi di harga bawah. Apalagi jika kita perhatikan di sini untuk saham KF, bisa kita lihat asing sebelumnya masuk hari Jumat melakukan sedikit distribusi, di broker saham ini juga terpantau sebenarnya ini masih ada distribusi. Jadi untuk KF, minggu depan saya lihat memang masih ada potensi untuk kembali naik untuk mengetes 700, tapi teman-teman harus perhatikan apabila 1 minggu ke depan mencoba untuk naik di atas 700 tetap masih gagal, potensi untuk kembali turun mengetes 650 masih lumayan besar. Jadi patokannya di 700 dan 650. Selama gagal break 700 tapi masih kuat di atas 650, teman-teman masih mau hold itu oke. Tapi jika terpantau mencoba break 700 dan malah tembus 650, pertimbangkan untuk take profit. Dan KF karena secara teknikal saat ini masih oke, selama kuat di atas 650 tetap masih hold, itu masih bisa di hold karena masih belum membentuk lower low, masih ada potensi untuk kembali naik tuh menuju target di 750. Jadi apabila mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di 650 dengan target swing di 700 dan 750. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.